Baik, selamat sore Coach Robi. Baik, masih ke mute Ya, IC mungkin? Oh, Heroes. sudah. Oke, sudah terdengar Oke, suaranya. Coach wow. Robi sehat? Sehat semuanya, thank you so much. Wah, Teman-teman semua sehat mantap. di Surabaya ya? Oke, siap. Kalau gitu Coach Robi langsung saja akan memoderatori sesi dengan topik UMKM dalam perdagangan internasional. Waktu dan tempat kami berikan untuk Coach Robi Cipta Jaya. Silahkan. Thank you. Oke, pagi IC Heroes, sebuah kehormatan bagi saya menjadi moderator untuk narasumber kita yang sore hari ini sangat luar biasa karena sangat sulit bagi kita memiliki kesempatan untuk belajar langsung dengan beliau. Hanya berkat Pak Hermanto Tanoko. Akhirnya kesempatan ini yang luar biasa ini dapat kita peroleh. Mari kita maksimalkan kesempatan yang luar biasa ini dengan cara fokus menyimak dan aktif mengajukan pertanyaan. Topik yang kita bahas pada sesi ini adalah UMKM di dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya pengen kenalin kita punya salah satu narasumber yang luar biasa, itu adalah Pak Tantowi Yahya, lahir di Palembang, Sumatera Utara. Saat ini beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga. Beliau adalah pembawa, kita tahu kenal semuanya sebagai sebagai pembawa acara, musikus, pengusaha, dan politikus. Lalu pada tahun 2014-2019, Pak Tantowi juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pak Tantowi juga aktif di berbagai kegiatan, diantaranya pernah menjadi Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika, Wakil Indonesia di Eisenhower Fellowship, dan beliau juga pernah dinobatkan sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2006. Sebuah kehormatan yang luar biasa, teman-teman semuanya. Mari kita berikan aplaus buat Pak Tantowi Yahya. Thank you Pak Tantowi, sudah hadir Pak, berkenan gabung sama kami di Idea Cloud. Pak Tantowi, mic-nya masih belum dibuka Pak. Terima kasih Coach Robi untuk pertemuan kita pada pagi, siang. Kalau di Selandia Baru udah malam nih, udah 10:04 malam. Nggak apa-apa, kita begadang malam ini. Besok hari Minggu kan. Thank you so much Pak Tantowi. Oke, so my first question buat Pak Tantowi ada gini Pak. Pertama-tama saya pengen banget nih dapetin mindset dari Pak Tantowi ini mengenai mengapa kami para pemilik bisnis khususnya untuk skala UMKM itu perlu mempertimbangkan untuk masuk ke perdagangan internasional nih Pak? Ada dua hal. Pertama adalah dalam rangka untuk mendatangkan devisa yang sebanyak-banyaknya bagi negara kita. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Coach Robi, adalah dalam rangka menciptakan awareness terhadap Indonesia di luar negeri. Kita bahas yang pertama, mendatangkan devisa yang sebanyak-banyaknya bagi negara. Ini adalah bagian dari diplomasi ekonomi. Kita tahu bahwa tugas dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu berada pada 3 tugas besar sesungguhnya. Pertama adalah perlindungan warga, kedua adalah peningkatan kerjasama politik, dan yang ketiga ini dia nih, peningkatan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ini muaranya 2, perdagangan dan investasi. Secara khusus Presiden Jokowi memberikan KPI atau Key Performance Index kepada duta besar dan para diplomat kita di luar negeri, bahwa salah satu keberhasilan dari seorang duta besar dan diplomatnya di luar negeri adalah dalam bidang diplomasi ekonomi. Nah, diplomasi ekonomi di mata Presiden itu sangat sederhana, tapi susah untuk untuk direalisasikan. Presiden mengatakan bahwa seorang duta besar dan diplomatnya saya anggap sukses melakukan diplomasi apabila dia bisa meningkatkan perdagangan setinggi mungkin dan bisa mendatangkan investasi sebanyak mungkin. Nah, itu adalah manifestasi dari diplomasi ekonomi yang menjadi referensi kami dalam melakukan aktivitas ekonomi di luar negeri. Nah, yang kedua, perlunya produk-produk UMKM untuk hadir di luar negeri itu adalah dalam rangka menciptakan awareness Indonesia di mata masyarakat internasional. Kita tahu bahwa negara-negara seperti Vietnam, Thailand, bahkan Kambodia ya, itu bisa
diukur awareness masyarakat setempat terhadap negara itu cukup tinggi. Dari mana? Ya, salah satunya itu adalah dari produk. Jadi semakin banyak produk kita yang hadir di rak-rak, di supermarket, di wholesaler, kemudian mereka suka, kemudian mereka beli, kemudian mereka baca-baca gitu. Disitulah mereka mulai berkenalan dengan nama dari satu negara. Made in Cambodia, made in Vietnam, made in Indonesia. Nah, jadi kita itu dalam berdagang tidak selalu tujuannya profit, tapi juga adalah dalam rangka untuk meningkatkan awareness masyarakat setempat terhadap Indonesia. Apa reward-nya kalau masyarakat internasional makin banyak kenal dengan Indonesia? Multiplier efeknya, Rob, itu banyak sekali. Pertama, ada keinginan bagi mereka untuk belajar lebih jauh mengenai Indonesia. Setelah itu tercipta, pasti ada keinginan mereka untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi ini manfaatnya juga sebagai pariwisata. Nah, yang terakhir ini sangat penting, ada keberpihakan, ya, ada ketertarikan terhadap Indonesia. Jadi semakin orang itu kenal terhadap satu negara, semakin dia suka, maka kita sudah menciptakan loyalis negeri kita di luar negeri. Oke. Thank you, keren banget nih Pak Tantowi. Nah, Pak, kalau gitu adalah seberapa besar sih Pak peluang bisnis untuk UMKM Indonesia, terutama di Selandia Baru, Samoa, sama Kerajaan Tonga, Pak? Selandia Baru ini kan negaranya kecil, Rob. Hanya 5 juta penduduk. Kalau negara-negara di kawasan Pasifik seperti Samoa, Tonga, Fiji, ya, Vanuatu, Solomon Island, banyak sekali, ada sekitar 20 sampai dengan 25 negara yang ada di kawasan Pasifik. Kecil-kecil negaranya. Ada negara yang diakreditasikan ke kami di Wellington, namanya Norway. Itu penduduknya hanya 1.500. Ya, 1.500 penduduk. Ya, bayangkan 1.500 penduduk itu lebih besar RT saya di Bintaro ya daripada ya begitu. Tapi ya itu tadi, kita tetap harus hadir ya dalam rangka untuk memperkenalkan negara kita di negara tersebut. Nah, kemudian kita kalau berbicara mengenai Pasifik secara keseluruhan ya. Pasifik itu negara paling besar itu adalah Australia, penduduknya 30 juta. Kemudian Selandia Baru 5 juta. Dan lain-lain itu kita bisa sebut 5 juta. Jadi total dari Pasifik itu 40 juta. Nah, 40 juta itu lebih dari 80% sudah melakukan hubungan ekonomi dengan Indonesia, yaitu Australia dan Selandia Baru. Banyak sekali produk-produk kita yang sudah membanjiri pasar Australia dan juga Selandia Baru. Nah, demikian juga sebaliknya, kebutuhan kita terhadap dairy products, ya, susu dan teman-temannya itu sangat tergantung dari dua negara, Australia dan Selandia Baru. Begitu pula kebutuhan kita untuk daging merah, ya, kemudian buah-buahan tertentu yang merupakan khas dari kedua negara juga banyak diimpor oleh Indonesia. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan kerjasama ekonomi dengan negara Pasifik, terus terang saya katakan kalau kita melihat ukuran pasarnya tidak besar. Itu tadi. Jadi kalau misalnya Australia dan Selandia Baru dilepaskan, total yang lain-lain itu hanya kalau kita masukkan, ya mungkinlah paling besar 15 juta lah. 15 juta itu sudah termasuk Papua Nugini yang penduduknya adalah 8 juta. Tapi mari deh, saya itu selalu mengajak teman-teman di Indonesia itu jangan selalu kalau berdagang itu lihat jumlah penduduknya, ya. Lihat daya serap pasarnya, tapi juga pikirkan bantu pemerintah. Tetap saja kita harus banjiri pasar mereka dalam rangka tujuan yang kedua. Kita harus meng-create awareness nama Indonesia itu di negara tersebut karena multiplier efeknya itu banyak sekali. Oke, Pak Tantowi, ada nggak sih spesifik produk atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di sana sehingga kita bisa ekspor ke sana begitu, Pak? Saat ini. Ya, di sana ini saya masukkan Australia dan Selandia Baru ya. Begini, orang-orang Asia yang bermukim di Australia dan Selandia Baru itu semakin lama semakin banyak. Asia secara keseluruhannya.
Implikasinya adalah restoran Asia semakin lama semakin banyak. Kalau dulu hanya restoran Cina, ya, restoran Korea dan Jepang serta India. Wah, kalau sekarang ini udah ada restoran Kamboja, restoran Vietnam tentu saja ya, restoran Malaysia gitu. Banyak sekali. Di Wellington ini sendiri, satu kota yang penduduknya hanya 300.000, restoran Malaysia itu ada 16. Wellington loh, ya. Nah, implikasinya apa? Kebutuhan terhadap bumbu, ya, kebutuhan terhadap produk-produk yang merupakan ingredient utama dari masakan-masakan Asia, misalnya santan kelapa, ya, dan berbagai jenis bumbu lainnya, itu demand-nya besar, ya. Di samping untuk kebutuhan restoran, juga untuk kebutuhan populasi masyarakat Asia itu sendiri. Saya ambil contoh Selandia Baru, penduduknya hanya 5 juta. Tapi ASEAN itu lebih dari 100.000, hampir 200.000 populasi masyarakat ASEAN yang tinggal di Selandia Baru. Bisa kita lihat itu angka 200.000 itu kebutuhannya terhadap produk-produk yang saya sebut tadi. Itu baru kita berbicara dari produk produk makanan ya, termasuk di dalamnya bumbu-bumbu dan juga makanan-makanan jadi. Nah, yang kedua juga yang dibutuhkan dari UMKM itu adalah produk-produk yang tidak sepenuhnya menjadi perhatian dari perusahaan besar. Misalnya adalah buah-buahan yang diolah, ya, menjadi keripik ataupun menjadi buah-buahan yang diolah lah, ya, menjadi makanan yang siap dikonsumsi baik dalam bentuk snack dan sebagainya. Kemudian juga kerajinan. Nah, Robi kalau misalnya ke Australia, ya, kemudian ke Selandia Baru sebagai 2 negara terbesar di Pasifik, kalau Robi masuk ke toko souvenir, ya, maka saya bisa pastikan itu kebanyakan itu adalah made in China. Padahal itu sebenarnya produk-produk UKM sebenarnya, ya, souvenir-souvenir yang seperti itu. Nah, jangan lihat sekarang masa pandemi memang nggak ada turis, tapi kalau nanti pandemi ini sudah selesai, ya, turis kembali berdatangan ke kawasan ini, salah satu yang diburu oleh para turis itu adalah toko-toko souvenir. Nah, saya lihat di sini nih suppliernya 80% bahkan lebih itu adalah Cina. Nah, saya lihat ini adalah peluang sebenarnya yang bisa dimasuki oleh UKM kita. Wow, mantap sekali. Pak Tantowi, ternyata Pak Jauhari sudah hadir, Pak. Saya boleh sapa sebentar, Pak Tantowi? Saya senang sekali nih abang saya datang ini. Apa kabar Pak Dubes Tantowi? Aduh, Beijing, akhirnya Beijing bergabung. Iya, saya agak kini saya kira jam 6 Indonesia, jadi jam 7 sini di otak saya. Ternyata jam 6 sini. Pak Jauhari, Pak Jauhari, thank you so much Pak atas kesempatannya diberikan pada kami semua di IC Heroes untuk belajar sama Pak Jauhari juga. Nah, teman-teman, saya baca sedikit tentang profilnya Pak Jauhari. Nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Jauhari Oratmangun. Beliau lahir di Beo, Sulawesi Utara. Beliau juga lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, merangkap Mongolia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai staf khusus Menteri Luar Negeri untuk isu-isu strategis. Beliau juga dipercaya menjadi Direktur Jenderal untuk Asian Corporation. Lalu di penghujung tahun 2020, beliau menerima penghargaan Hasan Wirayuda Award untuk kategori Kepala Perwakilan. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi tertinggi dari Kementerian Luar Negeri atas jasa beliau yang turut aktif dalam perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Wow, luar biasa sekali. IC Heroes boleh kasih tepuk tangan nggak buat Pak Jauhari Oratmangun? Silakan. Keren banget nih Pak. Thank you. Nah, Pak Jauhari sedikit, saya loncat sedikit ke Pak Tonti dulu ya Pak. Karena tadi ada yang ganjel sedikit di kepala saya sekarang. Pak Tantowi, kalau Pak Tantowi ngomongin tentang namanya Australia, ngomongin tentang Selandia Baru nih Pak. Apakah ada nggak sih dukungan dari pemerintah Indonesia kepada UMKM Indonesia supaya kami bisa membantu pemerintah
untuk mendeliver produk kayak tadi souvenir, bumbu. Karena dulu saya pernah dengar bahwa ada dukungan dari pemerintah Indonesia di mana ketika ada trade fair di sana, beberapa pilihan dari UMKM Indonesia akan dibawa ke sana dengan biaya pemerintah dan segala macam itu. Pak Tantowi, saya dengar saya, Pak. Mungkin itu boleh dikoreksi kalau salah, Pak. Silakan. Oke, Rob. Sebenarnya UMKM itu tidak perlu repot mencari informasi mengenai potensi pasar ya yang ada di luar negeri. Bahkan dulu saya pernah bercanda, UMKM itu nggak perlu repot bikin kantor perwakilan, karena kantor perwakilannya itu adalah KBRI itu sendiri. KBRI itu ada fungsi ekonomi yang tugas kami, sebagaimana yang saya sampaikan di awal itu, adalah membantu sebanyak mungkin produk-produk kita, baik produk dari UMKM maupun produk dari industri yang sudah besar untuk masuk ke wilayah negara akreditasi kita. Nah, tergantung besar kecilnya perwakilan. Semakin besar perwakilan, maka divisi atau fungsi ekonomi pada perwakilan tersebut makin banyak pula, ya. Nah, tapi rata-rata hampir semua perwakilan kita tuh mempunyai fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu kalau perusahaan kurang lebih itu divisi pemasaran lah. Tugas kita itu sama. Kita mencari pasar, ya, melakukan pendekatan kepada pasar, kemudian melakukan market intelligence, kemudian data-data yang kita punya kami kirim ke Kementerian Perdagangan, ya, untuk di follow up dan seterusnya. Ya, jadi sesungguhnya pertama dalam konteks mencari pasar, teman-teman UMKM di Indonesia itu hubungi saja KBRI. Ya, untuk masuk ke Australia, hubungi KBRI kita di Canberra. Untuk masuk ke Selandia Baru dan beberapa negara Pasifik, hubungi KBRI di Wellington. Untuk masuk ke Fiji dan beberapa negara yang ada di sekitarnya, kita punya perwakilan di Suva. Kita itu kalau sudah diminta tolong, ini nanti tanya Pak Dubes Jauhari, senang sekali karena kita dihubungi saja itu sudah senang. Apalagi kalau misalnya jodoh. Jadi bisnis itu terjadi. Waduh, itu senang. Karena kinerja dari perwakilan juga itu dilihat dari kinerja ekonomi sebagaimana yang kami jelaskan di awal. Nah, dalam konteks ini ya, KBRI itu adalah sumber informasi yang paling valid dan harus diletakkan pada posisi paling atas. Nah, kedua, untuk negara-negara di mana tekanan perdagangan kita itu demikian tinggi, maka Kementerian Perdagangan itu membuka kantor perwakilan, ya seperti yang ada di Sydney. Sydney itu ada Indonesia Promotion Trade Center, ya, yaitu adalah suatu kantor perwakilan dari Kementerian Perdagangan di Jakarta yang dipimpin oleh seorang kepala perwakilan juga. Makin kuat kan? Jadi di Canberra sendiri ada, kemudian di Sydney itu ada kantor perwakilan dari Kementerian Perdagangan yang tugasnya fokus itu tadi, meningkatkan perdagangan, mencari informasi dan seterusnya. Nah, nanti Pak Jauhari bisa bercerita itu, kantor perwakilan perdagangan kita tuh ada di mana saja. Tapi yang jelas kalau untuk Pasifik ya itu adanya tuh di Sydney. Nah, jadi dalam konteks ini tidak akan kekurangan untuk mencari data-data pasar, ya apa yang harus dilakukan, kemudian larangan-larangan yang terjadi, kemudian kiat-kiat untuk bisa diterima oleh pasar di sini, itu KBRI itu saya bisa katakan 24 jam bekerja untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, apalagi UKM. Nah, sebelum ke Pak Jauhari ya. Kita sekarang ini nih banyak sekali mengalami defisit perdagangan, walaupun sesungguhnya itu balance bahkan surplus, Rob. Karena apa? Jadi katakanlah ya antara Indonesia dengan Selandia Baru, kita selalu terjadi ketimpangan dalam neraca. Kita selalu minus, artinya kita terlalu lebih banyak impor daripada ekspor. Ternyata setelah saya melakukan operasi pasar, sesungguhnya kita itu bisa balance, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya pihak ketiga itu kita potong. Nah, ini dia nih. Jadi Selandia Baru ini sering memesan produk-produk Indonesia, tidak langsung dari Indonesia, tapi dari negara ketiga, misalnya dari Singapura,
bahkan dari Uni Arab Emirates, yang sebenarnya terlalu jauh dari sini. Tapi ini praktek perdagangan yang sudah berlangsung lama. Singapura itu kan sebenarnya tidak ada produk apa-apa. Jadi produk singgah saja. Tapi neraca perdagangannya dicatat sebagai neraca perdagangan Singapura dengan Selandia Baru. Nah, ini yang harus sama-sama kita bereskan ke depan ya. Indonesia itu harus mampu melakukan perdagangan langsung dengan negara manapun, tidak perlu melalui negara ketiga. Oke, thank you Pak Tantowi. Nanti ada satu pertanyaan sih Pak, karena ada kejadian di saya punya klien, dia cuma bukan ke Pasifik ya Pak, dia maunya ke negara lain. Dia mau jadi ekspor ke sana, tapi memang ada gap sih between kita punya orang sama kita punya klien nih Pak. Nanti saya coba ngobrol sama Pak Tantowi ya Pak. Cuman saya penasaran dulu ke Pak Johari dulu ya Pak. Pak Johari, wah ini kalau ngomongin China ini luar biasa nih Pak. Kalau ngomongin Tiongkok ini sometimes nih kalau ngomongin ngeri-ngeri sedap nih Pak. Saya dulu pernah ngomongin tentang yang namanya bikin sebuah produk jelly ya Pak. Kita bikin di Indonesia tuh kita ngukur gitu, bikin jelly ini berapa sih angkanya gitu. Ketika kita pakai formula yang sama Pak, kita bawa ke China, itu amazing Pak Johari. Itu udah FOB Jakarta lebih murah Pak. Nah, yang saya jadi pertanyaan gini, apa peluang buat para UMKM Indonesia jika kita mau berdagang ke China Pak jadi sekarang? Thank you. Tapi pertama ini senang lihat Pak Dubes Tantowi ada nih. Kami dua udah bersahabat puluhan tahun ini. Jadi lihat beliau selalu senang saya gitu. Lalu kita partner lagi sekarang ya. Jadi senang aja begitu. Saya udah ke Wellington beberapa kali waktu beliau di sana. Sebelum saya bertugas di China. Jadi senang, terima kasih juga buat acara ini Idea Cloud. Yang pertama saya endorse tuh yang disampaikan Pak Tantowi 2 poin terakhir tadi. Yang pertama itu bahwa melalui pasar ketiga itu sangat signifikan sebenarnya jumlahnya, apalagi vis-a-vis China ya. Banyak produk kita kan masuk ke sini juga melalui pasar-pasar tadi. Yang kedua, peran dari fungsi ekonomi di setiap perwakilan ada. Untuk perwakilan seperti China ada atasé perdagangan di kantor kita, dan ada ITPC itu International Trade Promotion Center itu ada di Shanghai yang punya ruangan juga untuk promosi produk-produk Indonesia, contoh-contoh produk. Di KBRI pun kita punya. Pak Tantowi itu di Wellington juga punya pameran produk-produk, contoh produk Indonesia itu luar biasa. Jadi acuan itu untuk berbagai perwakilan. Begitu juga kita punya konsulat di sini ada 3 di Shanghai, di Hong Kong, dan di Guangzhou. Sebenarnya ini masih sedikit karena negara seperti Laos saja punya 7 konsulat di sini. Filipina punya 7. Rata-rata negara ASEAN di atas 5. Kita sedang mengusulkan juga kenapa kemudian yang terjadi perdagangan juga mereka meningkat signifikan. Tapi saya nggak akan lari ke situ. Saya mungkin hanya umum dulu baru saya ke khusus. Jadi total perdagangan Indonesia dan China di tahun 2020 itu 78 miliar. 78 miliar itu kita masih defisit, memang masih defisit. Kalau hanya ambil angka 2 negara. Tapi kalau ditambah seperti yang disampaikan Pak Tantowi tadi, most likely kita surplus karena I did the same things. Survei pasar produk-produk Indonesia tapi masuknya melalui tempat lain begitu. I don't know why, mungkin karena lebih cepat kali ya. Tetapi defisit perdagangan kita di tahun 2020 itu sudah berkurang 70%. Karena import kita yang meningkat sangat signifikan. Ekspor kita, maaf. Di periode 2021 ini total perdagangan kita baru 7 bulan ini sudah 63,7 miliar. Padahal target kita 2025 100 miliar. Most likely di tahun ini atau tahun depan sudah 100 miliar itu volume perdagangan kita. Sementara ekspor kita selama 7 bulan ini naik 54%. Jadi sebenarnya naiknya sangat signifikan. Nah, dari produk-produk yang naik itu sebagian besar itu adalah produk-produk UMKM. Sebagian besar itu produk-produk makanan dan minuman yang naiknya itu di atas 100% sebenarnya produk-produk makanan dan minuman kita yang masuk ke Tiongkok. Nah, dari itu dari market survei lah yang kita lakukan, kenapa sih faktor produk-produk Cina itu
luar biasa begitu, tidak hanya ke pasar Indonesia, ke berbagai pasar yang lain juga. Saya kira bahkan sampai ke New Zealand. Jadi kualitas dan kemasan yang luar biasa, mereka kemasan sekarang semakin bagus, apalagi dengan tingkat pendapatan mereka yang luar biasa sekarang. Lalu mereka bisa dengan kemasan yang bagus, dengan proses produksi yang bagus, itu dapat memenuhi permintaan pasar global dengan rentan harga yang bervariasi. Ini yang selalu saya sampaikan juga kepada teman-teman dari Indonesia, kalau masuk ke sini itu ya kemasannya juga harus bagus. Most likely banyak produk kita yang masuk ke berbagai negara melalui pihak ketiga itu untuk kemasan, supaya kemasannya jauh lebih baik begitu ya. Jadi misalnya di pack di negara tetangga kita, apakah itu Singapura, Malaysia atau yang lain-lain, lalu kemudian packagingnya jadi bagus, kemudian nilai tambahnya lalu lebih begitu. Lalu mereka yang dapatkan nilai tambahnya begitu. Karena saya heran juga, kita negara paling besar di Indonesia, tetapi waktu saya ke sini kita itu urutan untuk perdagangan itu urutan kelima. Kita baru tahun lalu naik jadi urutan keempat. Urutan pertama Malaysia. Jadi kan menarik. saya suka bertanya-tanya, lalu padahal produk-produknya sama-sama saja. Ada satu memang yang waktu saya baru sampai di sini, saya minta teman-teman perdagangan buat survei, itu nilai ekspor Malaysia ke sini produk-produk elektronik itu kurang lebih 30-an miliar. Besar itu, 30-an miliar. Dari produk-produk elektronik itu 28 miliar itu baterai. Itu kemudian sedikit berubah kebijakan kita untuk menghambat ekspor nikel, bahan mentah nikel. Karena kan nikel salah satu sumber untuk baterai begitu, selain besi baja ya. Jadi itu yang kemudian kita lakukan. Sekarang mulai naik itu. Ekspor baja kita ke sini naik di atas 1000%. Setelah investasi dari China masuk untuk memproduksi smelter menjadi produk-produk baja dan baterai. Baterai mulai perlahan-lahan merangkak naik. Selain itu produk-produk makanan. Yang lain misalnya durian. Thailand dan Malaysia itu punya nilai ekspor durian itu 2 miliar per tahun. Buah saja baru dari salah satu itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, tetapi kita sudah mulai perlahan-lahan merambah lagi. Pasar kita naik peringkat, sekarang sudah di peringkat keempat. Mudah-mudahan kalau kita bisa menyentuh total volume perdagangan di atas 100 miliar, kita bisa naik peringkat lagi, peringkat ketiga, tentunya dengan beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita ingin melakukan kerjasama dengan China, itu pertama itu harus memiliki semangat kemitraan jangka panjang. Selalu saya mendapat keluhan, lakukan perdagangan dengan China itu susah katanya. Saya bilang ya kalau sudah mengeluh susah ya jangan ngeluh kalau tidak bisa tembus pasar sini. Kenapa Malaysia bisa, Thailand bisa, Vietnam bisa, Singapura bisa, kita nggak bisa. Padahal kan we are the leader sebenarnya in ASEAN. Jadi kemitraan jangka panjang. Yang kedua harus mengetahui peraturan-peraturannya. Memang di sini sebagian besar peraturan kan dalam bahasa China. Tapi sekarang kita sudah punya mahasiswa Indonesia yang nyaris 16.000. Sudah banyak lulusan dan diserap oleh tenaga perusahaan-perusahaan di Indonesia juga cukup signifikan. Lalu mempelajari rantai supply. Karena ada keterikatan yang dekat antara Indonesia dan China, misalnya melalui beberapa provinsi yang punya kerjasama baik dengan Indonesia. Dalam konteks ini kita telah merancang, telah menyepakati yang namanya two countries twin parks. Jadi dua negara lalu kemudian kerjasama melalui parks yang ada di Fujian dengan berbagai parks yang ada di Indonesia, sehingga produk-produk dari situ langsung ke Fujian lalu menyebar ke berbagai tempat di China. Lalu kemudian fokus pada produk-produk yang punya nilai tambah. Yang berikut memakai juga promosi online, gunakan platform e-commerce yang ada di China, WeChat, Weibo, dan lain-lain. Beberapa contoh
klasik biasa saya sebutkan, misalnya ada salah satu perusahaan kerupuk nasional yang memanfaatkan secara maksimal promosi dan jualan di online, itu dalam 12 menit bisa menghasilkan 18 miliar rupiah. Itu kan luar biasa, dan berbagai perusahaan-perusahaan lain. Di sini ada 3 yang besar ya, Alibaba, kemudian JD.com, dan yang naik banyak kita memanfaatkan itu juga, Pinduoduo, itu dimanfaatkan oleh produk-produk Indonesia. Yang terakhir ada 2 poin, itu manfaatkan juga di sini kita punya Indonesia Chamber of Commerce. Itu terdiri dari lebih dari 300-an pengusaha yang sudah eksis di sini, asal Indonesia. Jadi do partnership dengan mereka, karena mereka sudah tahu bagaimana penetrasi ke pasar sini. Regulasinya juga mereka sudah tahu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, itu memanfaatkan juga perjanjian internasional, seperti ASEAN-China Free Trade, protokol karantina untuk produk pertanian, dan lain-lain. Contoh saja misalnya, untuk proyek produk perikanan itu kalau menggunakan tarif MFN itu akan dikenakan tarif 7-15%, sedangkan jika menggunakan tarif dari ASEAN China Free Trade itu 0%. Ini banyak juga yang kita tidak ketahui. Yang terakhir, kalau kita sudah bisa masuk manfaatkan juga berbagai pameran yang biasanya KBRI atau KJRI mengusulkan untuk kita ikut. Yang terakhir baru minggu lalu kita ikut 20 perusahaan ikut di Nanning, itu salah satu yang besar dan ternyata luar biasa hasilnya. Itu kurang lebih dari saya, nanti kita eksplor lagi kalau ada pertanyaan. Kurang lebih begitu. Thank you Pak Johari. Ya, thank you banget nih Pak. Jadi seru juga nih Pak. Jadi saya pikir gini, Pak Tantowi sama Pak Johari, kalau gini, kan Idea Cloud ini memang diciptakan untuk membantu 1 juta pemilik bisnis di Indonesia biar berhasil ya Pak. Andaikan kami punya IC Heroes peserta di inkubator yang memang punya potensi untuk ekspor, dan kami punya gap komunikasi antara, saya nggak tahu mungkin petugas di sini dan segala macam, itu kami bisa menghubungi kemana Pak? Itu seperti sudah disampaikan Pak Tantowi tadi, di masing-masing KBRI kita punya bidang ekonomi, hubungi KBRI, gampang sekarang, tinggal you kontak, biasa langsung segera dibalas. Sering saya menerima email atau WeChat, atau bahkan lewat Instagram pun, kalau ada pertanyaan saya langsung salurkan ke bidang ekonomi atau perdagangan untuk segera jawab. Itu yang saya kira the easiest things. Selain biasanya kita juga bisa mencari partner misalnya yang tepat di sini. Ada juga begini, ada juga kan partner-partner itu tidak selalu baik juga di negara akreditasi ini. Nah, kita biasa mengusulkan partner-partner yang mungkin tepat juga begitu. Saya kira itu dalam konteks dengan China ya. Oke, mungkin Pak Tantowi mau nambahin Pak? Ya, jadi gampang sekali untuk menghubungi KBRI di seluruh dunia itu. Pertama, ya, buka saja website mereka, pasti ada. Kemudian kedua, hampir seluruh KBRI kita itu punya Instagram. Follow saja, jadi KBRI mana? KBRI Wellington, KBRI Beijing, itu pasti akan keluar. Nah, tanpa diminta pun, konten-konten dari KBRI kita itu selalu memuat informasi-informasi mengenai peluang-peluang pasar, peluang-peluang investasi, peluang-peluang untuk beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, DM saja, ya, DM atau tinggalkan pesan di situ. Itu biasanya karena duta besar juga punya akses untuk masuk ke situ, langsung kami follow up. Yang lebih gampang lagi, kunjungi saja ini Instagram dari dubesnya. Rata-rata dubes kita ini aktif bermain di sosial media, ya. Pak Dubes Jawahari itu aktif sekali, saya aktif sekali. DM saja kami, itu langsung akan kami salurkan ke fungsi ekonomi. Jadi komunikasi itu sudah bukan hambatan sekarang ini, tinggal kemauan untuk menghubungi kita atau tidak, ya. Kalau kemauan itu sudah ada, maka jalan akan terbuka. Wah, keren banget Pak Tantowi, keren banget. Sampai merinding Pak saya Pak. Wah, saya bilang ini benar banget nih gitu.
sosial media ini bener banget saya bilang nih, betul. Jadi saya bisa kontak Pak Jauhari, kontak Pak Tantowi gitu ya, untuk langsung kontak gitu. Wah, keren Banyak banget, itu yang suka kontak. Apalagi Pak Tantowi followernya itu sudah influencer benar itu. Fansnya banyak itu. Pak Jauhari sama Pak Tantowi, in case Pak dalam kondisi nanti sudah lebih membaik dan pandemi juga sudah lebih mereda, apakah misalkan kami dari Idea Cloud ada rencana untuk mengajak beberapa pengusaha UKM Indonesia untuk visit ke kantor Bapak, apakah diizinkan, Pak? Saya rasa langkah paling cepat, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan selesai. Ya, kita bisa adakan Zoom meeting seperti ini. Jadi Mas Robi kumpulkan UKM yang serius untuk masuk pasar Selandia Baru, Australia dan Pasifik. Ya, kemudian kami juga akan menyiapkan calon-calon mitra mereka yang ada di sini, ya, baik pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah established di sini maupun pengusaha-pengusaha setempat yang siap bermitra dengan teman-teman di Indonesia. Jadi tentukan saja waktunya kapan, kasih kami waktu seminggu untuk mengorganisasikan itu semua. Setelah itu ya let's do it. Akan terbuka, bisa sampai ratusan jumlahnya, gitu. Mantap. Setuju itu, karena kita telah lakukan itu. Saya udah berkali-kali kita lakukan itu dengan UMKM. Malah kemarin saya baru dengan yang perusahaan-perusahaan farmasi Indonesia. Jadi dikumpulin saja, inform us. Siap. Biasanya kalau sudah sampai ke yang sangat teknis, ya sudah kita terjunkan atasnya perdagangan dan ITPC di sini. Ya, kalau sudah pertanyaan-pertanyaan teknis, kalau pertanyaan polisi, duta besarnya kita bisa. Kalau sudah terlalu teknis menyangkut nomor produk HS-nya, kemudian itu ya kita harus serahkan ke ahlinya. Tapi saya sepakat dengan Pak ini, jangan tunggu lebih cepat lebih baik. Pak Tantowi dan saya sudah sering kok melaksanakan yang begini. Mantap. Satu lagi Rob, ini peluang pasar yang harus ditangkap oleh pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia. Bulan depan, tanggal 27 sampai dengan tanggal 30, pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Wellington akan menyelenggarakan pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata virtual. Namanya Pacific Exposition. Ya. Nah, ini adalah inisiatif Indonesia untuk membuka pasar ke Pasifik bagi pengusaha-pengusaha Indonesia, khususnya UMKM. Ya, sebaliknya ini juga adalah upaya Indonesia untuk membuka pasar bagi pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di negara-negara Pasifik. Kita laksanakan pertama kali 2 tahun yang lalu di Auckland. Waktu itu belum ada pandemi, jadi masih fisikal. 3 hari kita bikin, itu berhasil mendatangkan transaksi hampir 1 triliun rupiah. Atau 100 juta New Zealand dollars, dan pameran fisik ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang dari Selandia Baru dan negara-negara Pasifik. Nah, tahun ini karena ini pandemi terpaksa kita akan melaksanakan secara virtual. Tapi mestinya karena virtual ya, fleksibilitasnya kan lebih tinggi ya. Peserta akan jauh lebih banyak, waktu atau operation hours dari exhibition itu sendiri sebenarnya round the clock ya. Jadi kami mengundang teman-teman UMKM di Indonesia untuk ikut serta di dalam Pacific Exposition ini, tidak lagi sebagai eksibitor karena udah ditutup. Nah, saat ini Rob sudah terdaftar 200 perusahaan flagship dari Australia, Selandia Baru, Fiji, PNG, dan negara-negara Pasifik lainnya. Ya, sudah 200 negara dari Pasifik termasuk dari Indonesia dalam hitungan tersebut. Nah, jadi silakan berkunjung nanti ke Pacific Exposition ini dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Ini adalah upaya atau momentum paling bagus untuk melakukan interaksi. Ya, jadi teman-teman UMKM akan tahu tuh nanti siapa pengusaha-pengusaha dari Pasifik yang bisa saja menerima produk mereka, ya, atau sebaliknya.
Jadi informasinya silakan buka website kami pacificexposition.co.nz. pacificexposition.co.nz. Ini adalah marketplace. Ini marketplace Keren. yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman Siap. pengusaha di Indonesia. Iya, dan gini Pak, Pak Tantowi sama Pak Johari, sebetulnya kan kita juga mesti memastikan bahwa sebelum kita betul-betul kita mau ekspor, kan kita mesti memastikan beberapa hal ya Pak. Misalnya tadi kayak Pak Johari bilang bahwa packaging mesti menarik, kualitas produknya mesti konsisten, jumlah produksinya memang betul-betul bisa juga banyak gitu ya Pak. Jangan sampai kita masuk terus nyobain ekspor, lagi rame booming, at the end jadinya komplain karena memang produknya bermasalah ya Pak. Nah, itu yang kami sedang siapkan sebetulnya di Idea Cloud, di Idea Cloud Incubator terutama, agar mereka, teman-teman ini siap dulu, baru kita akan dorong ke sana sih, Pak. Betul. Oke. Kali Wah, itu, ini, Robi, saya sepakat itu, karena berbagai pengalaman saya di sini, banyak yang cobanya itu sekali pukul. Sekali pukul, ikut ekspor, begitu sudah pesanan, either hanya sekali, tapi kemudian kualitasnya juga kemudian menurun. Itu sudah begini. Satu juga dengan China, kelas menengah mereka itu meningkat secara signifikan. Jadi mereka butuhkan juga sekarang produk-produk yang berkualitas bagus begitu. Jadi kalau nggak terpenuhi itu ya sudah. Yang kedua tadi itu ikut Pacific Exposition itu luar biasa, karena saya kan sudah ke Pasifik juga beberapa kali, peluang di sana luar biasa, dan Pacific Exposition yang diadakan oleh Pak Tantowi dan teman-teman di KBRI untuk menjangkau pasar sana itu lebih dari 20 negara ya Pak Tantowi ya. Jangan kira sedikit, wah luar biasa itu. Jadi setuju sih Pak. Exposition. Yang ketiga, kalau kami di China kita sudah buat IDN Store. idnstore.com itu untuk mempromosikan dan menjual produk-produk UKM khususnya untuk China, Hong Kong dan Taiwan. Itu sudah di launch oleh Menteri Perdagangan bulan Januari yang lalu. Nah, sekarang kita sedang proses mencari partner supaya bisa gatu di sini. Nah, IDN Cloud kelak juga bisa itu. Karena kalau bisa berpartner, Kadin juga sedang buat itu. Kadin beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia, blibli.com juga sedang cari partner di sini. Nah, kalau itu sudah jadi semua, bisa kita connect-kan dengan berbagai partner di sini juga. Thank you so much Pak. Jangan kalah kita sama tetangga-tetangga kita dalam masuk ke pasar Tiongkok. Karena kita dengan penduduk 270-an juta, kelas menengahnya sekitar 40%. Karena ini argumen saya selalu ke sini. If I were you, I will do business with kelas menengah di Indonesia yang lebih dari 100 juta orang itu, dibandingkan negara yang mungkin penduduknya less than 20 million atau 30 million begitu. Iya. Tapi satu hal menarik adalah betul sih Pak. Kadang kalau kita kayak contoh Pak Tantowi bilang bahwa 20 juta gitu, 40 juta memang kelihatannya kecil Pak di compare Indonesia, tetapi buying power-nya besar banget Pak di sana Pak. Jadi profit yang kita bisa dapat tuh lumayan besar tuh Pak kalau compare kita jual di Indonesia. Tapi anyway, wah ini nggak ngerasa banget ya Pak. 1 jam tuh kayak 1 menit Pak ketemu sama Pak Tantowi sama Pak Johari. Luar biasa. Nah, IC Heroes, so sorry saya punya waktu juga habis, saya juga belum sempat untuk tanya sampaikan ke pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat. Tetapi sebesar harapan saya janji di Idea Cloud kami akan kontak Pak Tantowi sama Pak Johari ya Pak untuk next prosesnya Pak. Iya silahkan dengan senang hati. Follow Instagram KBRI Wellington dan ketika aja KBRI Wellington, KBRI Beijing, terus Pak Tantowi, nama Pak Tantowi. Kita nggak pakai Instagram palsu-palsu, itu Instagram langsung, jadi namanya aja langsung keluar tuh. Last sentence Pak. Yes Pak Tantowi. Yes, mungkin 1 menit ya, ada pertanyaan yang menggelitik yang kamu lempar tadi. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan dari teman-teman UMKM di Indonesia. Ya, bagaimana sih persyaratan untuk masuk ke pasar dari satu negara? Ya, karena saya mewakili Selandia Baru, maka saya berbicara atas nama Selandia Baru. Ya, pertama itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman itu adalah
produk itu harus menarik, ya. Menarik itu isinya dua. Jadi packagingnya itu harus menarik, ya. Kemudian kedua, harganya juga harus menarik. Nggak mudah loh masuk pasar internasional itu, karena saingan kita banyak, ya. Terutama Cina itu produknya bagus, harganya miring. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk seperti itu? Jadi harga harus bagus, packaging itu harus bagus. Packaging itu jangan lupa untuk negara seperti negara-negara barat seperti Selandia Baru itu harus jelas, itu nutrition facts-nya itu harus jelas, ya. Kemudian terbuat dari bahan apa saja, itu juga harus dicantumkan dengan baik, ya. Nah, kemudian negara seperti Selandia Baru ini sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi produk-produk itu benar-benar harus environmental friendly, ya, dan itu harus dicantumkan di dalam packagingnya itu. Nah, yang ketiga, ada tren baru ini sekarang, fair trade. Ya, banyak produk itu yang dipilih oleh pasar di sini itu adalah yang ada unsur fair trade. Jadi harus ada, kalau industri ini harus ada unsur berkeadilannya dengan para petani. Nah, yang terakhir ini banyak yang kita susah penuhin itu, Rob, adalah kontinuitas. Demand sudah tercipta, ya, produknya kadang ada, kadang enggak. Wah, ini mereka nggak bisa dagang dengan pengusaha-pengusaha seperti itu. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, impresinya ke negara kita. Jadi perhatikan betul kalau ingin go international, masuk ke pasar internasional, produk harus continue. Ya, nggak boleh Senin Kemis, kadang bagus, kadang enggak, kadang ada, kadang nggak ada. Itu nggak bisa seperti itu. Siap, Pak Tantowi. Rob, Message-nya udah saya catat, Pak. Silakan, Pak Johari. Berapa detik aja. Yang jelas saya sepakat dengan Pak Tantowi, regulasinya juga harus dipenuhi. Tapi satu untuk China, storytelling. Storytelling itu biasa menarik buat mereka. Contoh, jual sarang burung walet, kita bilang ini kaviar dari timur, kolagennya sekian, bisa membuat orang kulitnya halus dan lain-lain. Udahlah, makanan dewa-dewa, itu. Jadi storytelling itu juga perlu, khusus untuk apa? Untuk pasar China. Mereka senang tuh dengan storytelling. Siap. Yes, Pak. Thank you so much, Pak Tantowi sama Pak Johari. IC Heroes, kita kasih applause yang luar biasa buat narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Thank you so much, Pak. Keep contact. I will keep in touch sama Pak Tantowi sama Pak Johari. Thank you, Pak. Thank you, Pak Tantowi. Sukses. Pak Jo, thank you, Pak Tantowi, Pak Johari. Salam sehat. Thank you, Pak. Sehat terus ya, Pak. Yep. MC silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Tantowi, Pak Johari dan juga Coach Robi atas sesi yang luar biasa. Sehat selalu ya Bapak-bapak sekalian, Pak Dubes, dua-duanya nih sehat selalu. Tetap fit, tetap awet muda nih, kelihatan semua segar. Sampai bertemu di IC conference lainnya ataupun nanti event-event dari Idea Cloud juga ya Coach Robi ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.